Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون يوم الزحام. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga pula. Nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan untayan kata-kata dan deretan angka-angka. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa bisa kita syukuri dengan cara mempergunakan keseluruhan dari nikmat-nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas kemampuan maksimum yang bisa kita kerjakan, sehingga nikmat-nikmat itu terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan ditambahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Surah salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mudah-mudahan
diperkenankan untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari mahsyar nanti, dan diperkenankan untuk masuk surga di belakang beliau. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar yang mulia Al-Khatib yang fakir berwasiat kepada diri Al-Khatib pribadi dan kepada para hadirin sekalian untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas kemampuan maksimum yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala segala problematika dan permasalahan yang kita hidup di dalamnya akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah dalam surat At-Talaq dalam ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat. Kita selalu mengatakan bahwa Idul Fitri merupakan hari kemenangan. Ketika kita berbicara tentang kemenangan, maka di sana ada pertempuran, ada dua pihak yang berperang, dan kita selalu mengklaim bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita. Maka pertanyaan kita menang dari peperangan yang macam mana, dan kita menang dari musuh yang macam mana? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membeberkan kepada kita setidak-tidaknya di sepanjang kehidupan kita itu kita mempunyai 3 musuh yang tiga-tiganya berbahaya dan mematikan. Musuh yang pertama adalah karakteristik dari tempat kita hidup di dunia ini, karakteristik dari dunia yang kita hidup di dalamnya. Ada apa memang karakteristik dunia itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffar wa nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala setidak-tidaknya menyebutkan jebakan-jebakan berbahaya dari karakteristik dunia yang kita tinggal di dalamnya. Yang pertama dikatakan bahwa dunia itu adalah la'ibun. La'ibun itu permainan. Artinya permainan di sepanjang kehidupan kita selama masih di dunia, maka kita akan melakukan permainan-permainan. Apa itu permainan? Af'alus sibyan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam tafsir beliau. La'ibun huwa af'alus sibyan, pekerjaan anak-anak. Artinya kita akan bermain-main di sepanjang kehidupan kita kalau kita tidak waspada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kita untuk bermain-main selama kita belum balik. Tidak-tidaknya 15 tahun kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bermain-main. Anak kecil tidak pernah mempunyai kewajiban apapun. Kerjanya adalah bermain. Orang tua mempunyai tugas selama masa bermain ini untuk mendidik anak-anak tersebut agar anak-anak ini menjadi orang yang bermanfaat ketika dia dewasa. Seharusnya ketika umur kita 15 tahun kita berhenti dari bermain-main. Tapi setelah melewat umur 15 tahun, setelah sampai kepada umur dewasa kita masih terus bermain-main. Bahkan sampai menjelang tua, di era digital semacam ini, banyak di antara kita, barangkali termasuk Al-Fakir, banyak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selesai kita memasuki masa la'ibun, maka kita memasuki fase lahun. Lahun itu sendagurau. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam tafsirnya, beliau katakan Allahu af'alus syabab. Yang namanya sendagurau itu adalah pekerjaan anak muda. Apa itu anak muda? Anak muda hidupnya dipenuhi dengan vitalitas,
dipenuhi dengan ambisi, dipenuhi dengan target-target pencapaian, dan tidak pernah sedetik terlintas pun pikiran ingat mati. Kata anak muda, ada urusan apa saya dengan kematian? Umur saya baru 35 tahun. Saya sehat, fisik saya bagus, karir saya sedang bagus-bagusnya. Tidak ada yang menghalangi saya untuk melanjutkan dan meneruskan hidup saya. Masa lalu, masa kita berhenti sebagai anak muda harusnya itu sudah selesai ketika kita umur 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dalam ayat Al-Qur'an itu menyebutkan, ketika dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika orang sudah berumur 40 tahun Allah mengajarkan kepada dia satu doa. Nanti saudara-saudara silakan buka Al-Ahqaf ayat 15. Allah ajarkan satu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal mu'minin. Ya Allah, aku sudah berumur 40 tahun, maka beri aku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku, untuk berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Beri aku kekuatan untuk beramal soleh, beri aku kekuatan untuk membentuk generasi penerusku yang soleh, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Seharusnya umur 40 tahun kita sudah berhenti. Ta'ibun walahun wazinatun. Zinatun itu artinya casing, Pak. Hidup kita dipenuhi dengan casing. Kemudian takasur, berlomba adu banyak di dalam pencapaian kita, dan seterusnya sampai akhirnya ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan adalah mata'ul ghurur. Yang namanya mata'ul ghurur itu kesenangan yang ada konsekuensinya. Saudara boleh ambil apa saja di kehidupan dunia ini, tapi pasti ada konsekuensinya. Kalau yang saudara ambil itu halal, maka saudara akan kena hisab dan audit dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saudara ambil itu haram, maka saudara akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kehidupan kita tidak akan lepas dari jebakan-jebakan karakteristik dunia yang kita hidup di dalamnya. Yang kedua, musuh kita adalah setan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 32 berfirman, membimbing kita semua, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara konkret dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya musuh yang nyata, musuh yang tidak ada perdamaiannya sama sekali. Sama sekali kita tidak bisa berdamai dengan setan, sama sekali tidak ada kelonggaran dari kita, dari permusuhan kita dengan setan. Dunia karakteristiknya tidak bisa kita ubah, karena itu memang sudah ketetapan dari Allah. Setan tidak bisa berdamai dengan kita. Dua itu sudah sangat berbahaya. Kemudian musuh yang lebih berbahaya dan laten lagi adalah potensi-potensi jelek, potensi-potensi buruk yang ada di dalam diri kita, yang jumlahnya itu sangat banyak dan tidak mungkin Al-Fakir paparkan keseluruhannya di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana al-insanu ajula, surat Al-Isra ayat 17. Manusia itu tergesa-gesa. Manusia itu senang segala sesuatu yang instan. Kalau ada imbalan instan, maka dia akan bersegera. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada suatu hari menziarahi kuburan, dan sampai di satu kuburan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, man sahibu hadzal qabri, siapakah penghuni kuburan ini? Fulan ya Rasulullah. Yang penghuni itu si fulan sudah mati lama, dia sudah meninggal lama. Panadhara Rasulullah SAW ila ashabi, maka ketika itu Rasulullah SAW memandang kepada para sahabatnya,
Kata beliau, rak'atani mimma tanfuluna wa tahtaqirun. 2 rakaat salat sunnah. 2 rakaat salat sunnah yang biasa kalian anggap sepele. 2 rakaat sunnah yang dengan ringan kalian tinggalkan. Kalau balasannya itu ditambahkan kepada orang yang terbaring di dalam tanah ini, lebih dia cintai ketimbang dunia beserta isinya. Raka'atai fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih berharga dari dunia beserta isinya. Bayangkan kapan itu dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti, tidak cash. Seandainya cash, Masjid Jami' Al-Mu'awanah yang besar dan megah ini tidak akan pernah menampung jamaah orang-orang yang sholat fardu. Karena orang yang sholat subuh, orang yang sholat sunnah saja diganjar lebih baik dengan dunia beserta isinya, apalagi sholat fardu. Akan tetapi wa kana insanu ajula, manusia itu adalah dipenuhi dengan sifat tergesa-gesa. Dia pengen cash, dia pengen ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala hari ini. Dan itu yang kita perangi selama bulan puasa. Tidak senang rasanya kita itu menahan lapar dan haus. Terlebih-lebih saudara-saudara kita yang harus bekerja secara fisik di tempat yang panas, di tempat yang dia tidak bisa berenang, terkena langsung terpaan sinar matahari, tapi dia memaksakan dirinya menahan godaan untuk berbuka. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa setelah ini ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengikuti sifat ajula, malas rasanya kita berterawih, bersolat-solat sebanyak 20 rakaat lebih ditambah dengan amaliyah yang lain. Al-Quran kita biasa teronggok di sudut-sudut perat kita, berdebu, tidak pernah kita sentuh. Tapi ketika datang Ramadan, sifat ajula itu hilang dari dalam diri kita. Kita kembali sapa Al-Quran, kita akrabi Al-Quran. Ini yang kita perangi, sifat ajula. Sifat kita ini pengen instan, pengen segala sesuatunya diganjar di kehidupan sekarang ini. Kita pengen cash datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah, innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dituntaskan semua ganjaran kalian, upah kalian dari karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang selanjutnya, sifat buruk yang menjadi setan buat diri kita sendiri adalah sifat sombong dan merasa bangga dengan pencapaian yang kita punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong dan berbangga dengan pencapaiannya. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala rinci lagi di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa kalian, entah itu kebaikan atau keburukan, semuanya tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dieksekusi menjadi kenyataan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang sedemikian itu kesuksesan, catatan kesuksesan kita, catatan kegagalan kita dalam pencapaian ketika dieksekusi atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah saja. Kenapa? Likaila taksau ala ma fatakum. Allah jelaskan ini bahwa kesuksesan dan kegagalan kita itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu tidak terlalu kecewa dengan kegagalan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu girang, tidak terlalu bangga, tidak terlalu sombong dengan pencapaian kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa berpuluh-puluh sifat jelek dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana zaluman jahula." Surat Al-Ahzab ayat 72. Silakan nanti saudara buka di rumah. Manusia itu zalim. Manusia itu banyak zalimnya, banyak salah menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Jahula, lagi banyak bodohnya. Banyak sekali sifat-sifat buruk dari manusia ini, potensi-potensi buruk dari manusia ini, yang semuanya itu menjadi musuh buat kita
di samping musuh dari luar diri kita, karakteristik dunia yang penuh dengan jebakan, setan yang tidak kenal berdamai, dan potensi-potensi buruk di dalam diri kita. Inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilatih selama kita menjalani ibadah Ramadannya. Berhasilkah kita? Tergantung. Berhasilkah kita di bulan Ramadan meraih kemenangan? Tergantung. 11 bulan ke depan akan menjadi ujian kita semua. Karena 11 bulan ke depan kita akan kembali berinteraksi dengan dunia yang karakteristiknya itu banyak dipandang dan dibuat. Kita keluar dari masjid ini, setan sudah menunggu di pintu masjid untuk mulai mengganggu kita. Kita keluar dari masjid ini, kita akan kembali berinteraksi dengan diri kita sendiri. Sifat tergesa-gesa kita akan muncul, kesombongan kita akan muncul. Merasa bahwa semua pencapaian-pencapaian itu sama sekali tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari usaha dan kerja keras saya. Allah tidak ikut campur dalam urusannya. Inilah yang menjadi penentu 11 bulan ke depan kita itu akan benar-benar bisa mempertahankan ini atau tidak. Pencapaian kita pada hari ini adalah kemenangan, tapi kemenangan yang sifatnya masih koma, belum titik. Karena sepanjang kehidupan kita akan selalu menjadi perangan. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Kalau hari ini kita mengklaim sebagai hari kemenangan, mudah-mudahan kemenangan ini menjadi kemenangan yang bisa dipertahankan 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang membahagiakan ini, mari kita mengenang orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mari kita mengenang ibu bapak kita yang barangkali sudah tidak ada atau ada tapi barangkali sudah sepuh dan berada di dalam perawatan kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi dalam kitab Qomit Tughyan menceritakan tentang seorang anak lelaki yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, inna ummi qad sakhat wa khaburat." Wahai Amirul Mukminin, ibu saya itu sudah sepuh sekali, tua sekali. Ibu saya itu sudah tidak bisa makan. Wa ma min hajatin illa wa dhahri maniyatuha. Tidak ada satu hajat pun, tidak ada satu kebutuhan dari ibu saya, melainkan punggung saya itu menjadi kendaraannya. Oh, rupanya orang ini baru saja selesai menghajikan ibunya dengan cara digendong-gendong. Digendongnya ibunya menunaikan ibadah haji. Orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Afa ujaziha ya Amirul Mukminin?" Apakah saya sudah cukup membalas jasa orang tua saya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Qad fa'alat ummuka ma fa'alta." Kalau masalah gendong-menggendong, masalah suap menyuapi, masalah cebok menceboki, masalah mengganti baju, mengurus dan lain sebagainya, ibu kamu sudah pernah kerjakan itu semua. Wa hiya fa'alat dzalika yarju baqa'aka. Ibu kamu mengerjakan itu semua semata-mata hanya mengharapkan agar kamu itu hidup sampai tua dan sukses. Wa anta fa'alta dzalika tarju mautaha. Sedangkan engkau mengerjakan itu semua, ngurusin ibu kamu. Tajam sekali lidah Sayyidina Umar bin Khattab, kamu mengurusi ibu kamu, sedangkan di dalam hatimu ada harapan agar ibu kamu itu cepat-cepat mati. Kamu kerjakan itu semua, kamu akan merasa senang kalau ibu kamu cepat mati. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca satu kisah inspiratif mengenai seorang anak tunggal yang sukses. Pada puncak kesuksesannya di usia 30 tahun, ibunya sakit keras. Ketika ibunya sakit keras,
maka dengan berat hati ditinggalkan pekerjaan dan bisnisnya, dia urusin ibu. Setelah terakhir dirawat, hendak dibawa pulang, si anak ini mendapatkan telepon dari kolega kantornya. Maka dia berbicara tentang ketidakhadiran dia di tempat bisnis dan kerepotan dia mengurus ibunya. Dia berkata kepada kawannya, maaf saudara, maaf kawan, saya untuk beberapa hari ini tidak bisa bisnis, saya lagi ngurusin ibu saya yang sakit. Biaya penginapan itu 8 juta, biaya obat dan dokter itu 10 juta, biaya ini 5 juta, biaya itu 5 juta, total jenderal seluruh yang dihabiskan untuk ngurusin ini 50 juta. Jadi untuk saat ini janganlah saudara itu ngomong masalah duit dulu. Saya lagi pusing, saya lagi ngurusin ibu saya. Tanpa dirasa obrolan ini didengar oleh sang ibu. Maka ketika itu sang ibu memanggil anaknya. Nah, ibu minta maaf karena sudah membuat repot kamu dan membuat kamu keluar uang banyak. Sebenarnya ibu juga punya tagihan buat kamu, cuman ibu tidak tahu berapa kalkulasinya. Jadi ibu gratiskan saja. Nutrisi kamu selama 9 bulan di perut ibu, yang itu kamu serap langsung dari darah ibu, gratis. Sewa rahim ibu sebagai rumah kamu yang nyaman selama 9 bulan, gratis. Ibu susui kamu sampai batas yang memadai, gratis. Malam-malam ibu yang panjang menemani kamu ketika kamu sakit, ibu harus urus kamu, gratis. Kecemasan ibu ketika kamu pulang terlambat, gratis. Makan, minum, biaya sekolah kamu dan lain sebagainya, gratis. Dan kasih sayang ibu kepada kamu semuanya juga gratis. Ibu tidak meminta apa-apa. Hanya ibu berharap agar kamu itu menjadi anak yang soleh. Karena ketika kamu menjadi anak yang soleh, ibu akan mendapatkan royalti dari kesolehan kamu. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mempunyai orang tua, kadang amal dan amal emas buat saudara-saudara untuk mengambil keuntungan dari situ. Tapi bagi yang tidak beruntung seperti Al-Fakir, dua orang tua sudah tidak ada, mertua pun sudah tidak ada, mari kita solehkan diri kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia, janganlah kita mengerjakan hal-hal yang memalukan, sehingga hal-hal yang memalukan itu dikirim royaltinya kepada dua orang tua. Mari kita solehkan diri kita sebagai bentuk pengejawatahan dari hasil perjuangan kita selama 1 bulan ini. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan akan menjadi peperangan yang kita menangi juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal